Ringkas cerita adalah tidak jadi Quraidah menyerang benteng tersebut. Mereka juga akhirnya menutup pintu bentengnya untuk membuka untuk pasukan Ahzab. Enggak, kita nggak berani buka nih. Kalau kita buka, kalian kalah, kami jadi masalah nih, gitu kan? Ditutup. Jadi pasukan Ahzab yang tadinya sudah negosiasi untuk masuk udah nggak bisa. Gak hanya karena perilaku Sofia tadi, gitu kan? Baik. Berjalanlah waktu, mereka berusaha untuk menyerang. Mereka berusaha kiri kanan untuk menyerang. Mohon maaf hari ini sedikit lebih waktunya ya, karena saya ingin tuntaskan perang Khandak ini 1 kali pertemuan. Bisa ya? Ada acara nggak setelah jam 10? Nggak ada. Kalau ada yang punya hajat silahkan gitu kan. Baik. Setelah mereka berusaha setiap hari, dan perlu kita tahu benteng ini Madinah ini dikepung oleh pasukan Ahzab 1,5 bulan, 45 hari. Waktu yang lama sekali nih. Bayangkan kalau di sekitar kita lihat pasukan yang siap menyerang setiap saat ini. Dan mereka beringas sekali karena mereka ingin membunuh, memang mau menghancurkan Madinah. Maka yang terjadi adalah Nabi SAW ya, tetap menyuruh sahabat berjaga. Ada kebetulan pada saat itu 5 orang kesatria Quraisy. Ini memang ahli perangnya nih, terkenal sekali. Mereka ini 5 orang yang akan saya sebutkan namanya. Ini kalau disebut saja namanya dulu di Mekah, baru disebut orang sudah takut. Belum berhadapan gitu. Karena postur tubuh yang kekar, keterampilan perang, keberanian yang luar biasa. 5 orang ini, Amr bin Wud yang pertama, kemudian Ikrimah bin Abi Jahal, kemudian Hubairah bin Abi Wahab, kemudian Zarar bin Khattab, dan yang terakhir Naufal bin Abdullah bin Muawiyah. Mereka berlima bilang, kita harus tembus nih parit, nggak bisa enggak. Bagaimanapun caranya, kita harus menjadi pendobrak supaya bisa masuk pasukan. Maka mereka dengan kecepatan tinggi dari kejauhan, memaksakan kuda mereka yang sangat bagus waktu itu, loncat dan berhasil tembus. 5 orang ini berhasil meloncati parit tadi. Dan pada saat mereka kena gundukan tanah itu, mereka menembus gundukan itu, masuk ke dalam. 5 orang nih. Begitu mereka masuk, pasukan muslimin sudah bersiaga gitu kan. Lalu mereka teriak langsung, wahai muslimin, kami cuma berlima. Maka kami menantang kalian duel. Jangan, kalau memang jantan, jangan menyerang rame-rame gitu. Maka waktu itu, dari 5 orang ini, ada satu yang paling ditokohkan, paling kuat dianggap. Itu Amr bin Wud namanya. Waktu itu umurnya 80 tahun. Tetapi 80 tahun Amr bin Wud ini, karena dia ini seperti kepala keamanan di Mekah gitu ya. Jadi dia tuh selalu bahkan suku-suku Arab kadang-kadang menyewa dia dengan sukunya untuk berperang lawan orang, nanti dibayar gitu. Jadi emang hidupnya dia perang terus itu. Postur tubuhnya besar, dia gunakan kuda yang kekar gitu kan. Pedangnya aja sangat besar waktu itu diceritakan dalam riwayat. Dia maju dengan kuda lalu dia mengatakan, siapa yang berani menantang saya, majulah. Waktu itu sahabat tahu siapa Amr bin Wud ini. Yang orang-orang Mekah terutama tahu benar nih. Dan yang tertinggal bersama Nabi SAW kan tidak banyak, 300 orang. Bukan seluruh sahabat. Maka tidak ada yang nyaut nih. Sahabat-sahabat yang kenal Amr bin Wud ini secara manusiawi sempat merasa ragu maju duel nih. Sebab masalahnya bukan takut mati ya. Takutnya kalau dia kalah, muslimin nanti malah tambah jatuh. Harus orang yang tepat yang maju nih. Maka Nabi SAW berkata, siapa yang maju melawan dia? Tidak ada yang nyaut. Waktu itu kebetulan di sebelah Nabi SAW ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali waktu itu umurnya 25 tahun. Ali bilang, ya Rasulullah, saya. Ali juga ini nanti akan ada di kisah perang Khaybar ini, terkenal ya, walaupun 25 tahun tapi badannya sangat kekar, kuat sekali. Dan dia selalu memenangkan latihan gulat di antara sahabat. Dia juga mahir menggunakan pedang. Ringkas cerita adalah Ali bin Abi Thalib mengatakan, saya Rasulullah. Kata Nabi SAW, duduk wahai Ali. Ditantang lagi Amr bin Wud yang kedua kali. Siapa yang menantang saya? Nabi SAW bilang pada sahabat, siapa yang mau nantang nih? Diam semuanya, gak ada yang nyaut. Ali mengatakan, saya ya Rasulullah. Jadi kalau bapak ibu ikutin ceramah saya tentang Ali bin Abi Thalib, ada di YouTube, sudah diangkat juga alhamdulillah.
Ini termasuk salah satu kelebihan beliau di perang Khandaq terjadi nih. Maka Nabi SAW mengatakan, duduklah wahai Ali. Ditantang yang ketiga kali sama Amr bin Wud, siapa yang menantang saya? Dengan suara sombongnya. Maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, siapa yang mau melawan Amr bin Wud nih? Siapa yang maju? Gak ada yang nyaut. Ali mengatakan, saya Rasulullah. Kata Nabi SAW apa? Saya khawatir dia membunuhmu wahai Ali. Jadi Nabi SAW sendiri juga ragu dengan Ali nih, hati-hati. Ini yang menghadapin kamu ini bukan orang main-main, ini harus kesatria yang luar biasa hadapin dia. Kata Ali, ya Rasulullah, saya membunuhnya insya Allah. Dan ini pelajaran juga Bapak Ibu sekalian, bahwasanya kalau kita sudah di kancah peperangan, satu waktu Allah SWT membuat salah seorang dari kita masuk berjihad, jangan pernah ragu, maju saja, mau badannya kecil, mau lemah, bismillah maju. Kalau kita terbunuh mati syahid, tapi Allah umumnya memberikan kemenangan. Ali bin Abi Thalib ini dianggap orang yang baru kenal pedang istilahnya. Kalau kita sekarang anak ingus, mau lawan Amr bin Wud yang sudah pengalaman perangnya 70 tahun, 60 tahun, ini luar biasa ini. Pengalaman perang itu bukan main-main ya. Maka yang terjadi adalah Ali berdiri dan Nabi SAW mendoakan dia. Berdirilah Ali radhiyallahu anhu mendekat. Lalu Amr bin Wud ini, Ali bin Abi Thalib jalan kaki, nggak pakai kuda, gitu kan? Amr bin Wud di atas kudanya. Lalu Amr bin Wud bilang, siapa? Kamu ini siapa? Kata Ali, Ali. Kata si Amr bin Wud, Ali bin Muawiyah. Ada satu tokoh Quraisy, itu sempat infonya dia sempat masuk Islam, juga orang kuat, gitu kan? Namanya Ali bin Muawiyah. Dianggap Ali bin Muawiyah, maksudnya kalau Ali bin Muawiyah ini wajar, sepadan dengan dia gitu kan. Kata Ali, bukan, Ali bin Abi Thalib. Abi Thalib ini itu masih lebih mudah daripada Amr bin Wud. Ayahnya saja masih lebih mudah gitu. Maka kata Amr bin Wud apa? Pulanglah wahai anak saudaraku, kau nggak bisa lawan saya. Panggil yang sekelas dengan saya. Ali, ini perhatikan ya, bagaimana luar biasanya keberanian mesti dilatih dalam diri seseorang. Tidak boleh perasaan, rasa takut, rasa suka, rasa sedih, tidak boleh tunduk kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Yang terjadi kata Ali, wahai Amr bin Wud, saya dengar katanya kamu ini kalau ditawarkan dua, apapun penawaran dua itu pasti kau tidak akan tolak keduanya, ada salah satu yang kau pilih. Benar nggak? Kata Amr, iya. Jadi misalnya Amr bin Wud ini ditantang nih, perang atau enggak, dia pilih salah satunya, perang. Dia pilih yang paling menantang gitu. Kata Ali, saya dengar begitu. Kata dia, iya. Kata Ali, saya tawarkan kepada kamu dua hal, maka pilihlah salah satunya. Kata Amr bin Wud, silahkan, apa yang kau tawarkan kepada saya? Kata Ali, yang pertama, saya tawarkan kamu untuk bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, masuk Islam. Perhatikan ya, dalam kondisi begini pun dakwah itu masih harus berjalan. Tawarin dulu Islam. Kata Amr bin Wud, kalau itu saya nggak punya hajat, saya nggak perlu. Saya datang jauh-jauh dari Mekah justru untuk melawan, gitu kan. Kata Ali, kalau begitu, kalau kau nolak, yang kedua, duel dengan saya. Berarti dia malu ya kalau dia menolak, gitu kan. Maka akhirnya Amr bin Wud marah. Dia bilang dalam bahasa dia dan didengar oleh para sahabat, saya tidak pernah bermimpi, dia bilang, dalam hidup saya ada yang berani menantang saya, apalagi anak ingusan kayak begini. Dia turun dari kudanya, saking marahnya, kudanya ditebas sama dia. Mati kudanya. Karena dia tidak mau dipermalukan, dia mau tunjukkan kekuatannya, ditebas kuda itu. Dan dia juga tidak mau dipermalukan. Ali kan jalan kaki, kalau dia di atas kuda berarti dia lemah dong gitu. Dia turun, dia jalan kaki. Saking marahnya juga, dia langsung menyerang Ali radhiyallahu anhu. Jazakallah. Dia langsung menyerang Ali radhiyallahu anhu pada saat itu. Dan menyerangnya ini luar biasa. Kata para sahabat yang menceritakan dalam riwayat Bukhari, riwayat Muslim, banyak hadis sahih yang lain, bahwasanya terjadi pertempuran yang luar biasa, duel sampai saking cepatnya gerakan-gerakan kedua orang ini dan kuatnya, itu sampai debu bertebaran. Debu, jadi samar-samar aja, sahabat melihat samar-samar nih, gitu kan. Dan dalam salah satu, sudah kata para sahabat, kami duduk menyaksikan peperangan duel tersebut yang demi Allah seperti kami belum pernah lihat duel sehebat itu, belum pernah. Ada satu sahabat bilang, seumur hidup saya belum pernah saya lihat sehebat itu. Tangkis, nyerang, pukul dengan keterampilan yang luar biasa, nyerang kaki, nyerang kepala, ditangkis, luar biasa gitu. Akhirnya ada satu sahabat menceritakan,
Satu saat Amr bin Wud mengangkat pedangnya dengan kuat, lalu menghantam ke arah kepalanya Ali. Kami pun khawatir, pukulan yang luar biasa. Sama Ali ditangkis dengan perisainya, saking kuatnya pukulan tersebut sampai perisai Ali dari besi patah. Patah dan pedangnya menyentuh ke pundak Ali radhiyallahu anhu. Tapi untungnya tidak melukai pundak tersebut. Nah, dalam kesempatan itulah Ali radhiyallahu anhu rupanya mengalihkan pedangnya dari arah bawah, mohon maaf, memang riwayat begitu, mengenai kemaluan Amr bin Wud, terpotong, teriris sampai akhirnya Amr bin Wud jatuh. Jatuh terluka ya. Kemudian Ali radhiyallahu anhu menusuk Amr bin Wud dan akhirnya di dalam debu yang sedang bertebangan itu terdengar suara takbir Ali. Allahu Akbar dengan keras. Maka Nabi SAW pun menyambut takbir Ali karena tahu suara Ali. Takbir Allahu Akbar, semua pasukan juga bertakbir dan mereka melihat Ali keluar dari debu tadi itu. Maka orang-orang kafir pada saat melihat, tidak sangka ini, nggak ada yang sangka Amr bin Wud dikalah, nggak mungkin. Kalau orang bela diri itu sabuk hitam dikalah dengan sabuk putih, ini gimana gitu. Tapi ini terjadi gitu kan. Mati, dan matinya luar biasa nih gitu kan. Pada saat sudah mati gitu kan, keluar, maka 4 orang temannya yang tadi juga mau ikut nantang duel lari ketakutan. Keempat ini lari semua, berusaha ngeloncatin kembali parit gitu kan. 3 orang berhasil lari. 3 orang berhasil lari. Itu yang sempat lari Ikrimah bin Abi Jahal. Tentu Ikrimah ini nanti radhiyallahu anhu masuk Islam ya, nanti masuk Islam. Kemudian ada Hubairah bin Abi Wahab dan Zarar ibn Khattab. Ini sempat lari. Ada satu namanya Naufal bin Abdullah bin Muawiyah. Kan mereka ini untuk lari harus mundur jauh, loncatin parit lagi kan. Tidak mungkin dari dekat loncat, nggak mungkin. Nah mereka rupanya mundur ini yang paling belakang itu Naufal, dan mereka segera ya. Ini dengan gerakan cepat, mereka langsung lari, mereka langsung loncat. Ternyata waktu mereka mau lari itu, sahabat yang mulia tadi Zubair bin Awam, yang telah dilatih oleh ibunya Sofia perang. Ini punya kisah sendiri memang. Zubair ini sangat pemberani gitu. Dikejar sama dia. Jadi 4 orang itu dikejar. Dan Zubair sempat mendapatkan Naufal bin Abdullah bin Muawiyah. Jadi pas dia sebelum loncat, sama Zubair diikutin. Zubair ini punya ciri khas kalau di medan perang. Dia selalu bawa tombak kecil, ujungnya runcing ditaruh di pundaknya. Dan di tangan kanannya selalu ada pedang yang tajam. Yang di tangan di sebelah kiri pundaknya, perutnya ada pedang cadangan satu lagi. Jadi sering kalau pedangnya patah diganti gitu kan. Jadi sangat kuat. Dia angkat pedangnya dengan kecepatan tinggi, dikejar dari belakang, lalu dia menebas si Naufal ini. Saking kuatnya tebasannya sampai Naufal terbelah 2. Dalam kisah begitu, ditebas dari pundaknya, terbelah 2 Naufal, terbelah 2. Kata dalam riwayat Bukhari disebutkan, Abdullah ibn Zubair, sahabat Nabi yang mulia, anaknya Zubair bin Awam nih, berkata, waktu itu umurnya 5 tahun. Ya. Dia bilang, saya sempat menyaksikan ayah saya menebas Naufal terbagi menjadi 2. Gitu. Udah, jatuh. Kejadian ini, 2 orang tokoh Quraisy mati dan matinya seperti ini gitu kan, membuat pasukan Quraisy yang lain ketakutan nih. Ini kalau kita mencoba lagi seperti ini bahaya, karena ini bukan main kroyok nih, duel aja kita kalah gitu kan. Maka akhirnya mereka jadi tidak berani, dan sempat Abu Sufyan mengirim surat kepada Nabi SAW lalu berkata, wahai Muhammad, kami akan menebus Amr bin Wud dengan Naufal bin Abdullah bin Muawiyah ini dengan 10.000 ya, 10.000 perak. Itu mahal sekali ya, mungkin sekarang sudah puluhan miliar gitu. Tapi begitulah nilai kedua orang ini. Mereka kepala suku, mereka terkenal kesatria yang kuat, maka mau ditebus. Lalu Nabi SAW dalam hadis masyhur mengatakan, kembalikan jasad-jasad mereka itu dan sampaikan surat saya bahwasanya kami tidak akan pernah memakan nilai atau pembayaran dari orang mati. Gak ada ceritanya dalam Islam itu.